Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang Assalamualaikum berbahagia, warahmatullahi bulan suci wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan berbagai kelebihan dan keutamaan. Yang Pada besar, pagi bulan kali suci ini Ramadan kita ini akan juga merupakan menyaksikan bulan penuh ampunan, sehingga menjadi momentum ceramah agama yang tepat dalam untuk rangka meningkatkan kualitas iman mengurai dan bersyukur memperkuat ketakwaan, menimbulkan rasa cinta kepada keadilan dan persamaan derajat bersama umat Ustaz manusia, memperbanyak Abdul Somad, amalan ya. serta mempererat hubungan kasih sayang antara sesama umat Islam dan media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masyarakat Muslim yang berbahagia, mari kita mantapkan iman dan takwa agar ibadah Masih kita sambutan dalam bulan suci dari Ramadan dilaksanakan secara sempurna Sedda Provinsi Kalimantan Tengah. dan mengaktualisasikan hakikat makna ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pemerintah Kabupaten Buru Raya yang telah menyelenggarakan acara ini, serta khususnya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Miladiah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subianto Sabran. Terima kasih. Ustaz Abdul Somad sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di Brastagi. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum sarapan pagi. Narai kabar semuanya. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai dingin menggigil. Bagaimana saya mau ceramah kalau yang sebelah kanan memanggil-manggil? Jadi biar supaya adil, 20 menit ke depan, 20 menit ke kanan, 20 menit ke kiri. Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi izinkan saya ke depan dulu, yang sebelah kanan fokus aja. Mengapa kita bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh barokah ini? Jawabannya mudah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya karena Allah. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Ikhtiar pertama kenapa acara ini terwujud adalah karena ada persaudaraan. Betul? Bayangkan kalau semua ini tidak merasa bersaudara. Siapa yang mau tausiah besok? Abdul Somad, ngapain kita datang? Dia bukan saudara kita. Siapa lu, siapa gua? Tapi karena menganggap Abdul Somad ini adalah saudara yang selama ini dilihat di www.youtube.com, rindu masyarakat dalam hati jamaah ente kegeeran. Akhirnya padahal tadi malam sholat tarawih, sholat witir, lalu kemudian tadarus, tidurnya kurang, apalagi ibu-ibu masak sahur, membangunkan anak dan suami, menyiapkan semuanya, lelah, ngantuk, letih. Bayangan saya ini paling-paling Masjid Islamic Center Murung Raya paling 2-3 sop aja jamaah. Tiba-tiba saya lihat mobil panjang. Oh, ngantri sholat. Ternyata pom bensin tutup.
Kenapa ini panjang? Ternyata tidak dikasih masuk. Parkir jamaah. Artinya apa? Kelelahan menjadi hilang karena perasaan bersaudara. Begitu sampai di depan pintu gerbang, ini rasanya tidak bisa masuk ke dalam. Saya pesankan ke tim, tolong cari pintu dari belakang. Saya tidak sanggup menembus ini. Cari pintu supaya kita bisa langsung ke pentas. Tidak ada pintu lain Pak Ustaz. Jadi kita menembus ini. Iya. Siapa yang akan mengamankan kita? Ternyata di sebelah kanan ada banser, di sebelah kiri ada kokam. Kokam dan banser bergandeng tangan. Allahu Akbar. Di sebelah kanan ada Babinsa, di sebelah kiri ada Babin Kamtibmas. Bapak polisi dan TNI mengamankan. Dari mana? Memangnya ada teroris? Memangnya ada gerakan radikal? Memangnya ada penjahat? Tidak ada. Yang ada hanya emak-emak garis keras. Ustaz, Ustaz. Ada juga yang berhasil menarik baju hampir sobek. Begitulah kalau persaudaraan ini bisa terwujud. Kenapa Abdul Somad bisa tegak di sini, tapi suaranya sampai ke ujung jamaah? Karena teknisi sound system menganggap saya saudara. Bayangkan kalau mereka sakit hati. Ini Abdul Somad aja mau ceramah di depan, akhirnya dia kerjain ini, dia habiskan baterainya. Tiba-tiba suara putus-putus. Kita balik. Mana bisa? Tapi karena semuanya merasa bersaudara. Yang memberikan kata sambutan ke depan, Ketua Panitia, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda Provinsi. Tidak ada dipanggil ke depan. Berikut ini kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang karpet. Padahal kaki kita bisa naik ke atas ini. Berikut ini yang akan menyampaikan kata sambutan sepatah dua patah kata. Mereka yang sudah memperindah pentas kita, yang menanam bunga-bunga bisa indah semerbak. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Tapi catatan malaikat tidak pernah melupakan mereka. Inilah persaudaraan. Bisa jaga persaudaraan, bersaudara sampai surga insya Allah. Amin. Belum ada yang bertanya Abdul Somad ini sukunya apa. Dia datang jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru Riau naik pesawat ke Jakarta, transit di Cengkareng lalu kemudian ke Banjarmasin, dari Banjarmasin lalu kemudian nggak ingat lagi mutarnya kemana-mana sampai ke Muara Tewe, lalu kemudian dijemput oleh Bapak Wakil Bupati sampailah ke Murung Raya. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafiuhu, balaslah. Siapa yang berbuat baik kepada kamu hingga acara ini terwujud, kita bisa bertemu bertatap muka, bersilaturahim di bulan yang penuh dengan barokah, di waktu yang paling baik, waktu subuh. Apa doa Nabi untuk waktu subuh? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan keberkahan pada umatku di waktu pagi, waktu subuh. Semua yang hadir ini mendapatkan keberkahan insya Allah. Amin. Nanti acaranya di mana ya Pak? Biasanya acara dalam masjid. Kita acaranya di luar masjid. Kenapa tidak dalam masjid? Bayangkan kalau sebanyak ini masuk ke dalam masjid, meledak masjid kita. Tapi Ustaz Somad kalau bisa kita agak siang dikit nunggu matahari terbit. Kenapa? Karena pentasnya gelap. Buktinya sekarang terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Matahari bersembunyi di balik awan. Dia tidak mau terbit. Kenapa? Aku tak ingin kau kepanasan. So sweet. Begitulah kalau orang sudah bersaudara. Saudara-saudara satu. Udara, perut. Saudara-saudara seperut-seperut. Bapak, Ibu, saya, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres,
berbeda seragam, berbeda jabatan, berbeda baju, tapi kita semua adalah saudara, berasal dari satu perut Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Yang tidak keturunan Adam tolong angkat tangan. Yang tidak keturunan Adam itu burung merpati. Itu adalah kamera yang sedang melihat bagaimana masyarakat Murung Raya di waktu pagi. Mari kita lambaikan tangan ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turunkan tangan, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Begitu bersolawat langsung satu lagi drone naik ke atas. Drone aja berdua, masa kamu jomblo? Artinya kalau masih sendirian, belum ada saudara, banyak-banyak solawat, bukan somat. Susah jodoh, solawat. Susah rezeki, solawat. Susah punya anak, solawat. Suami enggak sholat, solawat. Sudah solawat enggak juga sholat, lanjutkan ke sungai. Jangan Pak Ustadz, buah hati belayan jiwa. Kalau kita sayang, kita tidak akan marah-marah, betul? Kalau kita sayang, tidak akan benci. Kita doakan dia dapat hidayah, supaya Allah bukakan pintu hatinya. Saudara kita yang belum sholat, belum puasa, belum menghadap Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada saudaraku, kawan sekantorku, temanku, sahabatku, karena aku ingin bersaudara sampai ke surga Jannatul Firdaus. Orang bersaudara itu tidak ingin masuk surga sendirian. Ada orang Arab Badui berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua aja, yang lain jangan. Kata Nabi, doa apa ini? Orang beriman itu doanya bersama. Makanya dia minta pakai dalam bentuk jamak. Kami, bukan aku, bukan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersama. Kata Ustadz, bersaudara. Kenapa kami dipisah antara laki-laki dan perempuan? Karena tidak mahram. Kata laki-laki semua, tidak ada perempuan. Perempuan semua, ada beberapa laki-laki. Mereka mengamankan, bukan laki-laki yang ingin jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persaudaraan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar pakai batu, lalu kemudian berdarah kakinya. Datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kalau sampai darah di kakimu itu menetes sampai ke tanah, kuratakan mereka semuanya, hancur mereka semua." Nabi mengusap kakinya supaya jangan sampai darahnya menetes. Begitu kasih sayang. Bayangkan kalau Abdul Somad dilempar orang pakai batu, datang malaikat Jibril, "Hai Abdul Somad, kalau sampai darah di kakimu menetes, kuratakan mereka semua." Langsung saya injakkan ke tanah. Ratakan, hancurkan biar mampus. Kenapa? Karena Abdul Somad persaudaraannya masih kurang. Tapi dia ceramah persaudaraan.
ngomong, menggerakkan lidah mudah, tapi bersaudara, Masya Allah, tabarakallah. Jaga persaudaraan. Jangan hanya karena perbedaan masalah khilafiyah, masalah tarawih, masalah subhanal malikil ma'bud, masalah usolli fardhas subhi, masalah Allah mahdina fiman hadait. Dulu anak-anak muda NU dengan anak-anak muda Muhammadiyah debat, gak selesai debat, berargumentasi masalah sholat subuh pakai tarawih, sholat subuh pakai kunut atau tidak. Yang satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan nggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang udah gak kelahi lagi, karena sama-sama nggak sholat subuh. Benar itu. Gak benar itu Pak Ustadz. Buktinya adik-adik dari Banser sholat subuh datang dalam keadaan puasa mengamankan acara subuh ini. Adik-adik dari Kokam datang tadi ketika matahari belum tampak, masih berkabut, masih belum jelas bajunya. Sama-sama loreng. Susah saya bedakan mana Banser, mana Kokam, mana tentara. Tapi seketika terbit matahari mulai menampakkan, walaupun tertutup kabut mulai agak nampak dan jelas. Walaupun berbeda seragam, tapi isinya tetaplah terdiri dari darah, kuku, daging, tulang, bulu. Kalau disobek kulitnya keluar darah, disobek kulitnya keluar urat, berarti saudara kita. Nanti kalau ada makhluk disobek kulitnya keluar kabel, berarti transformer. Disobek kulitnya keluar kabel, berarti Robocop. Selama masih berdarah, selama masih luka, merah darahku, putih tulangku, engkau adalah saudaraku, diikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI? Takbir! Merdeka! Sallu ala Nabi! Ustadz, ini suaranya menggelegar kayak mau perang aja. Kenapa suara Ustadz menggelegar? Tadi malam kan sudah tablik akbar di Muara Tewe, 70 menit nggak habis suaranya. Saya berpikir ini suara besok subuh, mungkin kultumnya suaranya slow aja. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang malam pertama di alam barzakh. Kenapa subuh ini masih menggelegar? Ini gara-gara Pak Wakil Bupati. Pas sahur tadi dikasih makan pak. Ustaz Somad, selamat datang di kediaman. Silakan cicipi sahurnya. Ini sayur apa Pak? Jauh-jauh terbang 3 jam sampai kemari. Naik mobil, tidur di mobil, bangun belum sampai juga. Tidur lagi, tiba-tiba bangun Ustaz, bangun. Ada apa? Ada KPK. Hah? Kenapa KPK? Rupanya komunitas penggali kubur. Dikasih saya topi, dikasih saya baju. Selama di perjalanan ini, tim ini nggak ada yang mau foto sama saya. Begitu saya pakai baju komunitas penggali kubur, semua minta foto. Saya bilang, ini komunitas ini untuk apa? Ada saudara kita yang tidak mampu Pak Ustadz memandikan jenazah, menguburkan, menyiapkan pakaian, menyiapkan kain kapan, keluarganya fakir, miskin. Apalagi ketika Covid kemarin, sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing, dipatok asap. Tapi begitu datang komunitas penggali kubur, tidak hanya sekedar menggali. Kalau dijemput KPK yang di Jakarta masih bisa pulang. Tapi kalau KPK yang dari Burung Raya yang menjemput, pulang pun dia kita nggak mau nyambutnya. Karena jenazah. Kenapa bangkit ide-ide ini? Karena rasa bersaudara. Siapakah orang Islam? Orang yang sholat ke masjid gak pernah tinggal. Betul. Siapa orang Islam yang pakai jubah, yang topi putih, yang bersorban? Tidak salah. Tapi Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, menjaga hati perasaan orang lain. Jangan terluka karena lisannya, jangan tersinggung karena tangannya. Ada orang Islam, sholatnya rajin,
sahabat jiran sekantor yang begini kasih tahu dia, kukuran kelapa. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkam, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status seperti ini. Jaga perasaan orang. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang Islam, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, tidur lelap di tengah malam. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Tak pernah mau tahu dengan tetangga. Jadi sesungguhnya puasa Ramadan ini adalah mengasah rasa persaudaraan dengan lapar. Lapar itu tidak bisa diceritakan rasanya. Kalau ada orang melaksanakan, hadirilah pelaksanaan seminar dengan tema lapar. Panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, protokolnya kenyang, MC-nya lagi dipoto. Bagaimana orang berbicara lapar yang berbicara dalam keadaan kenyang? Rasakanlah lapar dari sahur. Sekarang memang masih slow, tapi coba kalau jam 1, jam 2 nanti. Makanya saya mau ceramah hanya habis subuh, kajian duha, kultum zuhur. Beberapa undangan dari 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, undangan ceramah menjelang berbuka puasa, saya terus terang mohon maaf belum bisa. Kenapa? Karena ceramah yang paling lama rasanya ya waktu mau buka itu. Rasanya jam ini mati nggak bergerak. Tapi kalau pagi masih segar ketemu dengan jamaah, Masya Allah, tabarakallah. Rasanya kalau sudah jam 2 siang semua mau ditelan, lapar, haus, melihat sungai Barito mau diisap, habis semuanya. Tapi begitu datang Murung, itu nama sungai, Murung Raya, sungai yang besar. Jadi jangan sampai nanti jamaah di Sumatera, di kampung saya nggak tahu, disangkanya orang di Murung Raya ini murung semua. Murung itu nama sungai. Orang kalau sudah haus di bulan suci Ramadan, semua sungai, danau-danau mau dia minum. Ngelihat orang pakai baju merah, dia sangka semangka. Mohon maaf. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya kalau sudah bulan puasa ini, azan zuhur pun kedengarannya seperti azan maghrib. Maka pastikan bahwa itu adalah azan maghrib. Alhamdulillah, masuk seteguk 2 teguk air, masuk 2-3 butir. Makanya kalau berbuka itu yang ganjil-ganjil, 1 butir, 3 butir korma. Kamu udah berbuka? Sudah Pak. Berapa? 3 butir, 3 kotak. Itu perut apa kontainer? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia makan, cendolnya enak, bubur kacang hijaunya enak, bakwannya enak, jangan bayangkan nanti air liur menetes. Dia tidak sampai hati kalau cuma tenggorokan dia yang merasakannya. Karena ada saudaranya di belakang, ada tetangganya di samping. Siapa saudara kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Pernahkah kita perhatikan mereka makan buka puasa apa? Antarkan sirup agak 1 botol, setengah botol Pak Ustadz, yakinkan bahwa dia tidak sudah habis tanggal expired. Kalau mau sedekah kasih buka puasa sebelum berbuka jam 4 sore, antarkan sebelum azan maghrib. Ini sekarang banyak juga orang ngasih ke tetangga, ke sahabat, ke yatim, ke fakir, ke duafa jam 11 malam. Buka daripada basi, antar ke anak yatim. Anak yatim cicipi kolak, rasanya kok asam mah, habiskan aja nak sedekah. Jam 11 makan, jam 12 tinggal. Pas diperiksa gara-gara kolak basi. Jauh
sebelum Abu Lahab. Kenapa? Karena kau tak peduli kepada saudara. La yu'minu ahadukum, imanmu tidak diakui hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Sebelum kau tempeleng pipi orang, tempeleng pipimu sendiri. Sebelum kau cubit tangan orang, cubit dirimu sendiri. Makanya puasa tidak diterima kalau tidak membayar zakat fitrah. Sebagai apa? Ungkapan aku sudah selamat dari bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin terus kena. Alhamdulillah Pak Ustadz Somad. Dulu kawan saya, tetangga kawan, sahabat saya itu orangnya pelit. Kalau pas lagi makan sama dia, giliran bayar pulang refreshment. Tapi sejak ceramah Ustadz Abdul Somad di Murung Raya, dia sekarang orangnya dermawan. Dulu kalau lewat kotak 2.000 Pak Ustadz, sekarang 2.500. Ya Allah, orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang tak peduli kepada saudara, bukakan pintu hatinya ya Allah. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang banyak orang gak peduli sama orang lain. Anaknya akikah gak datang, anaknya nikah gak datang, anaknya walimah gak datang, anaknya ninggal gak datang, bapak ibunya tahlilan gak datang. Ketika ditanya, kamu kok gak datang? Aku kan udah posting di wall FB. Ketika ninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Satu RT komen, amin 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 amin. Ketika ada yang sakit, mohon maaf ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, 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 amin. Ketika ada anak yang walimah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin, 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 amin. Saya khawatir nanti pas kamu mati, gak ada yang ngurus jenazah, semuanya posting. Amin, 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 amin. Baru kok tahu rasa. Itu tidak terjadi di Murung Raya. Kenapa? Karena mereka semua datang. Ini yang datang ini ruhnya apa jasadnya? Jasad. Jadi selama ini yang dengarkan ceramah Ustadz Somad itu tidak ketemu langsung. Sebenarnya kami ceramah Ustadz Somad selalu kami lihat. Di mana? Di channel Ustadz Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, nanti belum selesai. Hari ini kami mau melihat secara nyata Ustadz Somad. Masya Allah, tabarakallah. Yummy. Kepikir makanan. Sorban hadiah. Dari siapa? Gak kelihatan. Saya begitu sampai dari kiri tangan takut jatuh. Bayangkan kalau sempat dan jatuh. Sakitnya nggak seberapa. Malunya. Kamera semua viral. Langsung besok komen. Abdul Somad di Murung Raya jatuh. Sampai ke atas langsung dipasangkan sorban. Gak kelihatan mana. Hijau. Peci merah. Sorban hijau. Masya Allah. Tabarakallah. Gak ada yang puji aja sendiri. Ternyata dari jauh tadi cuma nampak kelihatan menaranya. Masya Allah, cantik indah masjidnya. Mudah-mudahan kita sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Lihatlah filosofi masjid. Masjid itu yang paling kuat kan fondasinya, lantainya. Itulah pupuk persaudaraannya. Tapi yang tampil ke depan hanyalah menara. Suburnya Murung Raya sampai tumbuh. Betul kata mereka, Indonesia ini gemah ribah loh jenam, tongkat dan batu jadi tanam. Aduh, mohon maaf tersinggung orang. Kalau saya bicara fakta dan data. Di Arab kalau
tanam itu mesti ada satu keran air di bawah. Di tempat kita Masya Allah bunga-bunga indah, cantik, melati, harum semerbak. Rupanya bunga plastik. Ini bunga palsu Pak Ustaz. Ini daunnya palsu Pak Ustaz. Yang asli itu kan cuma hatiku padamu. Boleh dipakai. Tapi sama istri, jangan sama istri orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata kubah, biarlah aku yang tampil ke depan. Kata menara, biarlah aku yang tampil ke depan. Padahal kalau fondasi ini rapuh, sudah lama tumbang. Betul? Itu di dalam pintu gerbang itu, di dalamnya ada besi yang gagah perkasa, tapi besi tidak pernah menampakkan dirinya. Yang tampil di luar hanyalah cat yang paling lunak dan mudah mengelupas. Kata besi, biar aku di dalam. Kata batu bata, biar aku di dalam. Kata batu kerikil, biar aku di dalam. Kamu saja yang di luar. Yang tampil nampaknya dalam acara tabligh akbar ini Abdul Somad. Abdul Somad inilah yang paling lemah di antara semua. Yang kuat siapa? Pak Sekda. Yang kuat siapa? Pak Wakil Bupati. Yang kuat siapa? Bapak Kapolres. Yang kuat siapa? Bapak Dandim. Mereka adalah batu bata dan batu kerikil. Yang ceramah ini batu bara. Namanya Abdul Somad batu bara. Batu keras, bara menyala. Pas dilihatnya ternyata lembut seperti sutra. Itu nama kampung di Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mudah dirusak persaudaraan kita ini oleh sosmed. Hanya gara-gara postingan tersinggung. Alah, mentang-mentang mobil baru langsung tersinggung. Kamu nyindir mobil saya ya? Enggak, yang kau sindir siapa? Tetangga yang lain. Akhirnya rusak persaudaraan. Komen, caci maki, sumpah serapah. Kenapa tidak klarifikasi? Kasih tahu, aku memang mobil baru, tapi kredit. Tadi klakson aja kau dengar kredit. Alah, mentang-mentang rumah baru sombong, angkuh, ditegur nggak ngeliat. Pulak balik kemarin ku panggil, apa kabar? Malah nggak ngeliat sama sekali, dasar sombong. Aku dari rumah sakit. Dokter apa? THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Nggak dengar ini sekarang. Rupanya budak. Mohon maaf memang. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu saja. Jangan tersinggung. Nanti saya cerita budak yang nggak bisa dengar tersinggung. Cerita mobil kredit yang punya mobil tersinggung. Mau pulang nggak bisa juga, parkir lagi padat. Akhirnya dengar tersiksa. Pulang-pulang darah tinggi naik, jantung koroner naik, sakit kepala naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Bersaudara tidak pernah tersinggung, bersaudara tidak pernah menyinggung. Selama tausiah ini ada Abdul Somad menyinggung. Kalau saudara kita salah, kasih tahu. Janji kalau Abdul Somad salah mau kasih tahu. Janji. Padahal sudah Abdul Somad sudah salah, kenapa nggak dikasih tahu? Salahnya apa? Waktu 20 menit udah lewat. Sudah offside. Masya Allah. Tadi saya mulai jam 5:30, sekarang sudah pas jam 6. 30 menit untuk bagian depan. Kenapa yang kanan tidak mengingatkan? Karena mereka mengatakan itu jatah saudaraku, biarlah untukmu saudara. Begitu hebat. Padahal di awal tadi, Ustaz, kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa memakai lambai. Sudah lama saya berceramah, baru inilah kena lambai. 10 menit karena sudah dihabiskan. Mohon maaf guru-guru, kita bisa jaga persaudaraan. Kesana tadi cerita persaudaraan.
Sekarang bagian ke kanan, kita bisa jaga persaudaraan kalau kita ngerti makna persaudaraan, punya ilmu persaudaraan. Maka ajarkanlah anak-anak kita ilmu. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu untuk kaya. Ilmu apa? Ternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu supaya dia cepat dapat jodoh. Ilmu apa? Ilmu pelet. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah saya ajarkan ilmu kalau dia sakit hati supaya hatinya tenang. Ilmu apa? Ilmu santet. Bukan. Ilmu itu akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmunya baik, akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ilmunya jahat, dia juga akan menjadi dosa hari kiamat. Ibu-ibu, ajarkanlah anak-anak ilmu yang baik supaya anak jadi soleh, bukan somat. Anaknya dibawa pakai baju training, jadi menteri olahraga. Anaknya dibawa pakai peci putih, jadi menteri agama. Anaknya dibawa pakai jilbab panjang, jadi ilmu dharma wanita. Masya Allah. Ini mengajarkan anak-anak. Padahal ini anak mestinya mau tidur pagi, libur sekolah karena bulan puasa. Apa kata ibunya? Ya udah biarkan aja tidur pagi. Tapi ini Pak, kan waktunya sholat subuh, libur. Masa sholat terus? Tapi ketika diajarkan kepada anak, ngantuk-ngantuk gak apa-apa nak. Anak-anaknya gak ngantuk, malah ibunya yang enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita pun tidak bisa mendidik anak kita. Saya pergi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Kalau perginya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pulang. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di Pekanbaru. Anak kita pun dididik orang lain. Saya ceramah tabligh akbar di stadion Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang menonton. Sanggup saya ceramah. Tapi begitu disuruh ceramah di depan anak TK, mati kutu. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad di depan anak TK. Lalu saya pun ceramah 5 menit, gak ada yang peduli. Gawat ini gitu saya. Sudah putus asa, mau ditutup tausiah takut nanti jamaahnya tersinggung. Akhirnya Allah kasih hidayah, saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK silakan maju. Anak-anak, lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Anak-anak baik, tenang semua. Ternyata ada pawangnya. Jangan sangka ibu hebat walaupun dokter spesialis. Jangan sangka bapak hebat walaupun bapak ulama, profesor, bintang 5, bintang 7, jangan sakit kepala. Anak kita dididik oleh guru. Maka yang punya tanah banyak di Murung Raya, wakafkanlah tanah untuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, supaya anaknya mengerti rasa bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap mewakafkan tanah untuk sekolah tahfiz Quran? Dari bunyinya macam gak percaya. Siap mewakafkan tanah untuk TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran? Sekali lagi tanya. Siap mewakafkan tanah Batu Bata Kerikil untuk buat sekolah pesantren tahfiz Quran? Jangan ada dusta di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini akan berakhir. Apa kata Pak Sekda ketika sahur tadi? Ustaz Somad tidur di rumah ini, Kiai Haji Zainuddin MZ dulu tidur di sini. Ustaz Somad tidur di sini, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dulu tidur di sini. Lalu saya pun terdiam. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afihi. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afihi. Sekarang
Ustaz Abdul Somad tidur di sini sampai masanya akan meninggal. Yang tinggal hanya kenangan. Nanti hari berganti, musim berubah, datang penceramah kemari, tidur lagi di sana. Apa kata Pak Sekda? Waktu itu mungkin nggak jadi gubernur atau apa. Lalu kemudian kata beliau, dulu Kiai Haji Zul MZ tidur di sini, Ustaz Jepri tidur di sini, almarhum Ustaz Abdul Somad juga tidur di sini. Kita meninggalkan apa? Saya tidak punya tanah di Murung Raya. Saya tidak punya duit banyak untuk mewakafkan batu bata, kerikil, besi, koset pintu, AC dan kipas angin. Tapi saya mengajak kepada jamaah yang kaya-kaya, wakafkanlah tanah. Nanti anak-anak akan mengaji pagi, petang, siang dan malam. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Setelah kita mati dimakan cacing tanah, dia akan tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di Murung Raya banyak perkembangan. Apa yang berkembang? Sampah banyak tinggal. Bukan. Hebat tausiah Ustaz di Murung Raya kemarin. Apa hebatnya? Masjid jadi kotor. Bukan. Saya ingin ada perubahan tentang tanah wakaf, infak dan sedekah. Amin. Setelah Ustaz tausiah di Murung Raya kemarin, banyak jamaah yang nelpon mau mewakafkan tanah. Kata Pak Kiai, kata pimpinan pondok pesantren, tapi Pak Ustaz, apa tapi? Semua tanahnya bermasalah. Ketika dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ternyata suratnya tumpang tindih. Pas ditelepon, kenapa Bapak wakafkan tanah yang bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Bapak punya mobil, ibu punya uang. Kalau meninggal dunia, apakah mobilnya dibawa? Ada mobil yang bisa dibawa. Mobil apa? Mobil wakaf. Hah? Yang ada kan tanah wakaf. Mobil wakaf ada? Ada. Kami di Pekanbaru buat mobil wakaf. Yang naik mobil itu gratis. Syaratnya 2, sakit tinggal. Namanya mobil ambulan, gratis untuk fakir miskin dan duafa. Perlu kita buatkan. Rumah nggak bisa dibawa, mati. Yang nyari arsiteknya ibu, yang nentukan kamar mandinya di sini, toiletnya, wastafelnya, dindingnya, cantik, pernak-perniknya ibu. Tapi ketika ibu meninggal, Ustaz Somad kalau ceramah selalu yang meninggal itu pasti ibu-ibu. Oke, kita balik sekarang. Bapak meninggal. Ternyata gak ada yang marah kalau bapak meninggal. Tapi begitu saya bilang ibu meninggal, oi katanya. Ya gak setuju. Kita akan meninggalkan apa? Ibu luar biasa. Duduk ya dulu, Atan. Keluar kota, dapat gaji, beli cincin. Duduk sini dulu, bentar lagi. Dapat lagi gaji 13, beli rantai. Dapat lagi uang tunjangan, beli anting. Dapat lagi, bingung mau dipasang di mana, gelang kaki. Bunyi begerincing kalau dia lewat, gerincing. Ustaz ceramah semua mata lihat dia. Begitu meninggal dunia, jam 1 malam datang orang ngambil tang untuk mencopot emas. Ya, Ustaz Somad cuma mau nunjukkan cincinnya yang baru. Seumur-umur saya ceramah, baru inilah dikasih orang cincin batunya 4 sekali. Itu hanya terjadi di Murung Raya. Orang Murung Raya yang asli. Mana boleh lagi-lagi pakai cincin emas Pak Ustaz? Warnanya dari mana? Isinya perak. Tapi sebelum yakin emas nanti kita cek. Kalau emas saya nggak akan pakai. Terus ya saya kasih istri saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan tanahmu luas sejauh mata memandang. Silakan rantaimu besar setiap kali kondangan. Gatal ya. Silakan gelangmu besar setiap kali kondangan. Jam berapa? Tapi sampai masanya semua akan tinggal. Bapak juga begitu Pak. Sayang sama ibu luar biasa, buah hati belayan jiwa. Mama kalau beli kangkung 2 ikat jangan lama-lama ya, setengah
napasku pergi. Tapi sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, mati. Hidup hanya tinggal kenangan semata. Tapi yang mewakafkan tanah, yang memperjuangkan berdirinya masjid megah, cantik dan indah. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan hamba Allah lebih bermakna daripada ilmu yang menggumpal di dalam kepala. Ini masjid. Abdul Somad ceramah bolak-balik. Marilah kita kumpulkan uang untuk mendirikan masjid. Disebarkan kota, isinya 2.000 sobek. Tapi begitu dengan tanda tangan APBD berdiri masjid. Allahu Akbar. Tanahnya luas, pintu gerbangnya mantap, masjidnya cantik dan indah. Ustaz kok tahu kan belum masuk? Dari sampulnya sudah kelihatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak-anak kita, kamu mesti kaya nak. Tapi kalau kamu kaya, nanti kamu buatkan sekolah tahfiz Quran gratis. Amin. Kamu mesti punya kekuasaan nak. Kamu mesti jadi bupati nak. Kamu mesti jadi gubernur nak. Tapi kalau kau jadi bupati dan gubernur, dirikan Islamic Center, bangun masjid, bantu fakir miskin dan duafa, dirikan Islamic Center, buatkan sekolah gratis. Inilah yang menjadi pesan sampai hari kiamat. Adapun mengumpulkan orang banyak, kita sudah berhasil, alhamdulillah. Saya mau selesai ini, pulang dari sini langsung cari pondok-pondok pesantren. Ada pondok pesantren Nailul Autar, ada pondok pesantren Al-Hijrah, ada pondok pesantren. Ustaz kok tahunya cuma 2 itu aja? Cuma itu yang tadi ketemu. Tapi pondok-pondok yang lain datangi, tanya. Assalamualaikum Pak Kiai Guru. Waalaikumsalam. Berapa anak di sini yang belum bayar uang sekolah? Yang yatim berapa? Yang nggak bisa ikut ujian berapa? Yang nggak naik kelas berapa? Gaji guru yang belum dibayarkan berapa? Bapak mau bantu? Enggak. Maka insya Allah selamat anak-anak kita. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, 5 pelajaran. Agamanya mana? Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa anak mesti belajar fikih? Supaya dia tahu memandikan jenazah bapak, ibu, Pak Ustadz juga. Kenapa dia mesti belajar akidah? Supaya dia tahu sifat Allah, wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dia pelajari sifat 20 di sekolah. Kenapa dia mesti belajar tajwid? Supaya dia tahu kalau ditanya nun mati ketemu dengan qaf apa nak? Min qablikum. Anak-anak sekarang sudah banyak yang nggak tahu. Kalau nun mati ketemu dengan qaf gimana nak? Qaf lari karena takut sama nun mati. Gimana anak kita mau selamat? Ini kita ajarkan kepada mereka semua. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia menikah, dia mengandung, dia punya anak, dia bersolawat, dia didik anaknya dengan pendidikan yang baik. Anak kecil umur berapa? Pakai jilbab panjang, Masya Allah, dibiasakan dari kecil. Itu kok gak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantu pondok pesantren. Tadi saya sudah buat endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun berada, terutama yang berada di Kalimantan Tengah, bil khusus yang ada di Murung Raya, mari kita support pembangunan pesantren Al-Hijrah. Sudah ada kelasnya, tapi tidak muat karena santrinya 200 orang, sebagiannya numpang di rumah warga. Mari kita serahkan yang paling besar batu kerikil. Kalau nggak ada batu bata, nggak ada juga pasir pun nggak ada, mati aja. Anak-anak baca Quran pagi, petang, siang, malam. Kita sudah sendirian di alam kubur, di alam barzah. Anak-anak kita mungkin lupa, istri kita mungkin sudah
menikah lagi dengan berondong manis. Suami kita mungkin sudah punya hidup yang baru, tapi kita tetap kekal abadi menanti hari kiamat, dan yang mengalir itu adalah sodako. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz tadi pas ke depan persaudaraan? Karena laki-laki dan perempuan bersaudara. Kenapa pas ke arah ibu-ibu di sebelah sana kanan ini kok banyak cerita sodako? Karena kan suaminya yang cari uang. Betul, tapi yang megang dompet. Megang. Dompetnya sama suami, maksud betul isinya sama mereka. Abang dompetnya aja isinya 5.000. Jangan bawa banyak, nanti kawin lagi. Istri solihah, dia ingin supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu didiklah anak-anak yang baik-baik. Saya ceramah ke Malaysia, keliling seminggu, datang ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya nak datang ke Riau. Datanglah, ahlan wa sahlan. Saya nak jumpa mak Ustaz. Apa jumpa mak saya? Dia mau jumpa mak saya. Saya udah datang, kenapa ketemu mak saya? Sebab saya nak tengok macam mana orang yang boleh mendidik Ustaz. Pastilah mak Ustaz. Iyalah, saya tak langsung datang dari planet Mars. Singgah dulu 9 bulan 10 hari di rahim seorang ibu. Ibu-ibu di Murong Raya ngandung masih 9 bulan. Ditanya ketahu. Ah, masih? Di tempat lain nikah Januari April lah. Terus ditanya kok cepat ini minimalis. Disusukan selama 2 tahun dengan pelayan kasih sayang, didoakan tiap malam, Rabbi habli minas sholihin, dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke kepalanya, dibacakan sholawat. Maka anak-anak ibu, padahal dia mestinya tidur pagi ini, dia nangis, dia belum ngerti ceramah, tapi kenapa dibawa? Karena ingin mendapatkan barokah. Semua anak-anak yang dibawa ini insya Allah selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT. Yang perempuan menutup aurat sampai remaja, dewasa, menikah sampai tua. Yang laki-laki menjadi pimpinan keluarga, menjaga anak istrinya. Ini sekarang banyak suami-suami gak peduli anaknya dibawa orang. Pak Haji, tadi saya lihat anak bapak dibawa orang. Biar aja. Anak bapak kenapa dibiarin dibawa orang? Urus aja surga, jangan urus neraka. Apa ini? Islam ini adalah ajaran agama yang ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Larang. Selama kau masih punya lidah, larang. Jadi kalau ada di antara ibu masih bertanya, kamu sedang di mana nak? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Itu minyak bensinnya aku kasih, kau belikan apa aja? Motornya mana? Kuncinya mana? Selama ibu masih mau macam mesin pompong rusak, macam mesin pesawat, macam mesin knalpot, insya Allah anak masih selamat, insya Allah. Tapi kalau ibu sudah diam aja, mama, aku mau jalan sama pacar sampai pagi. Silakan. Aku hamil, mak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi nampaknya ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Habis 20 menit. Khusus di sini masalah pendidikan. Didiklah anak tentang persaudaraan. Tadi kamu dapat mainan ini di mana, nak? Tadi dapatnya di jalan, mak. Saya bawa mobil-mobilan waktu kecil ke rumah. Punya siapa mobilnya? Dapat di jalan. Antarkan tadi ketemunya di mana, letakkan di situ lagi. Jangan bawa milik orang ke rumah. Itu melekat di kepala sampai hari ini. Pas lagi pergi acara, maaf, ada orang yang fisiknya kurang sempurna. Mata saya ngelihat terus, kita anak kecil, tengok orang yang agak aneh ya. Langsung dibisikkan ke telinga, jangan tengok lama-lama nak, nanti hati dia sakit. Dia hamba Allah, boleh jadi nanti di
surga dari kamu, nak. Dia saudaramu, dia saudara kita. Sampai hari ini melekat. Sampai hari ini saya kalau ketemu dengan jamaah ada kekurangan, maka langsung dalam hati saya ingat nasihat. Makanya TK nanti, SD nanti, SMP nanti, SMA nanti ada pendidikan yang pertama. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan maka disebut ibu. Al-Madrasatul Ula, sekolah yang pertama adalah ibu. Ustaz kok cerita ibu-ibu sih? Kami ini kan masih SMP, masih SMA. Kalian adalah calon ibu-ibu masa depan. Aku nggak mau jadi ibu-ibu, terus mau jadi bapak-bapak. Walaupun kamu dokter spesialis jantung koroner, walaupun kamu jadi polwan, walaupun kamu jadi tentara, kamu tetaplah ibu-ibu yang akan mengandung dan punya anak. Hanya saja caranya beda. Kalau kamu guru TK, kamu akan tanya anak kamu yang belum makan, sudah makan? Belum makan ya, mau tambah lagi. Anaknya suka bintang, buat telur mata sapi bentuknya bintang. Tapi kalau kamu punya pisau, makan. Kalau nggak ketembak. Enggak ada ibu yang seperti itu. Ibu adalah yang penuh dengan kelembutan. Ibu adalah yang penuh dengan kebaikan. Ibu adalah ibu yang mendidik anak. Maka ibu-ibu inilah yang akan menyelamatkan An-Nisa, perempuan imadul bilad, tiang negeri ini. Indonesia akan tetap baik selama ibu-ibunya baik. Tapi kalau sudah ibu-ibunya error, anaknya hang. Kalau sampai ibunya kuntilanak, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot, anaknya tuyul. Insya Allah burung raya akan tetap baik sampai hari kiamat karena ibunya baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Persaudaraan sudah, pendidikan sudah, yang terakhir sebelah kiri. Masya Allah. Di sebelah kiri ini kita ketemu dengan orang yang agak seram dikit. Mereka ini adalah laki-laki yang gagah dan perkasa, betul? Mereka ini adalah singa, betul? Tapi ketika pulang ke rumah jadi kucing. Bapak katanya singa, di luar Pak Ustaz, di rumah kucing. Kenapa kucing? Istri saya suka kucing peliharaan. Ada santri-santri pakai peci putih, pakai baju putih. Kenapa dia pakai baju putih? Supaya kalau kena noda cepat kelihatan, cepat dibersihkan. Saya suka pakai baju hitam. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan. 3 hari nggak ganti kawan. Cuman kawan di sebelah pingsan. Yang pakai baju hitam jangan masuk. Beberapa jamaah tersinggung dengan pengajian saya, pulang ninggal. Tolong agama Allah dengan apa yang kau punya. Siap? Kalau engkau seorang tentara, tolong agama Allah dengan seragam. Kalau kau seorang PNS, tolong agama Allah dengan PNS. Saya tidak PNS Pak Ustaz. Tentara enggak juga Pak Ustaz. Polisi enggak juga Pak Ustaz. Ilmu ada enggak jadi Pak Ustaz. Harta belum lunas Pak Ustaz. Suara bagus seperti kambing ditari Pak Ustaz. Tulisan kaligrafi cakaraya Pak Ustaz. Mati aja. Oh, tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Makanya sangat salah kalau ada orang mengatakan dasar kamu anak bodoh. Anak dikatakan bodoh karena tidak ngerti matematika. Otak kirinya mungkin kurang, tapi otak kanannya, ilmu komunikasinya, ilmu sosialnya, maka jangan pernah menghukum, menjudge. Ini Ustaz cerita masa lalu, ya. Kepala saya pernah diantukkan ke tiang, ke papan tulis. Ustaz tendang, enggak ingat aja. Jadi nggak boleh kita katakan kamu nggak punya kelebihan. Mungkin dia punya kelebihan. Saya udah lihat kawan saya ini nggak ada kelebihannya Pak Ustaz. Apapun nggak ada. Mungkin lebih warna kulitnya lebih. Berapa banyak orang datang dari Amerika, Eropa ingin berjemur ke Indonesia, ingin supaya warna kulitnya seperti warna kulit kita. Artinya apa? Warna kulitnya berlebih. Kita menyebutnya hitam. Jangan sebut hitam. Warna kulit agak berlebih.
kalau bukan untuk mengambil cahaya ultraviolet matahari. Jadi kalau ada orang risau dengan warna kulitnya, bandingkanlah dengan mereka. Ini sampai tiap hari minum jus bengkoang, ingin putih. Begitu enggak juga minum pemutih, meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sepelekan orang lain. Setiap kita ini punya kelebihan masing-masing. Ada di antara bapak berlebih hartanya, tolong agama Allah. Ada di antara bapak punya kekuasaan jabatan, tolong agama Allah. Ada di antara bapak yang punya kelebihan gantengnya, tolong agama Allah. Ada di antara bapak dengan kelebihan popularitasnya, terkenal dia di kampungnya, pakai untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kamu. As-salatu khairum minan naum. Jamaah gak ada yang datang ke masjid sholat subuh, tapi pada suatu subuh berbeda begini. As-salatu khairum minan naum. Datang semua jamaah ke masjid. Kenapa azan subuh ini lain? Rupanya Kapolres baru. Memang Kapolres, memang dandim, memang tentara, memang polisi, memang dan lanun, memang dan ramil, memang dan lanal, angkatan laut, angkatan udara. Tapi di dalam hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik-adik pramuka, Praja Muda Karana, kenapa lambangnya kelapa? Karena kelapa itu adalah sesuatu buah yang satu pun dari anggota tubuhnya tidak ada yang terbuang. Pucuk kelapa dipakai untuk orang nikah selama janur kuning belum terpasang, masih milik bersama. Pucuk kelapa dipakai untuk buat ketupat di hari raya. Umbut kelapa manis, saya suka sekali. Dan di beberapa daerah digulai pakai santan dengan daging. Jangan bayangkan, air liur bisa keluar. Buah kelapa semuanya dipakai. Sabut kelapa dipakai, tempurung kelapa dipakai, dibakar untuk menjadi penyaring air, isi kelapa untuk santan, masakan dari Minangkabau, rendang dengan kelapa, gulai dengan kelapa. Ada orang takut makan kelapa, kenapa? Kolesterol. Batang kelapa bisa jadi tiang, batang kelapa bisa jadi papan, akar kelapa untuk membakar, untuk menjadi bahan bakar, maka tidak ada yang hilang sedikit. Lidi kelapa jadi sapu lidi, kalau panjang, kalau pendek dongkrak. Kelapa adalah buah yang paling sabar. Di antara semua buah yang paling sabar adalah kelapa. Jatuh dari atas, gedebuk. Mana ada jatuh? Gedebuk. Nggak ada. Begitu jatuh, disobek, ditarik, digoyang sabutnya. Setelah itu dipukul kulitnya. Setelah itu diparut, diblender, diperas. Maka kalau mau mengetes anak-anak muda kita yang kelapa itu, tes. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah melalui proses yang panjang, ada di antara kita yang jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya. Jabatan tidak lama, Pak. Ketika menjabat jadi wakil bupati, sempat membangun Islamic Center. Inilah yang akan kekal abadi. Adapun jabatan paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tidak datang KPK. KPK ada 2, satu yang nangkap bisa pulang lagi, satu nangkap nggak pulang-pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita tinggalkan, apa yang ditinggalkan? Dulu selama menjabat sebagai wakil bupati, apa yang kamu tinggalkan?
saya meninggalkan taman kota yang indah. Sore-sore banyak orang selfie-selfie, foto-foto. Terus tempat orang pacaran malam Ahad, malam Minggu, siap-siap mendapatkan dosa jariah sampai hari kiamat. Tapi kalau sempat membangun masjid, mengalir pahalanya, subuh azan berkumandang, maghrib azan berkumandang, kelihatannya nggak ada toanya. Oh, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Imamnya hafal Quran 30 juz. Diangkat imam khusus, diadakan fit and proper test, syaratnya 30 juz sehingga anak-anak bisa belajar tahfiz Quran. Anggaran biayanya bagaimana? Sebagian ditanggung umat Islam, tapi ada anggaran belanja daerah. Pakailah tanda tangan selagi masih laku. Maka saya amat sangat semangat tausiah ini. Kenapa? Saya lihat ada orang-orang yang punya jabatan dan masih aktif. Di beberapa tempat di masjid pengajian subuh yang hadir pensiun-pensiun. Kita semangat, dia pun semangat. Selesai acara nanya, apa yang bisa kita bangun Pak Ustaz? Bangun masjid, pesantren. Jabatan Bapak apa sekarang? Ngantar anak sekolah. Baca Yasin aja lah Pak, nunggu malaikat mau datang. Bapak-bapak yang sudah pensiun jangan tersinggung. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Tolong diri dan anak keluarga, arahkan kepada kebaikan, sampaikan pengalaman-pengalaman yang baik. Itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, anak tak berguna, harta tak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, ridho, qanaah, tawakal, sabar, zikir, hilangkan dengki, hasad, kusuk hati dengan membawa amal soleh. Innal insana lafi khusr, semua rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang kurang cantik rugi 3 kali. Yang kurang cantik bisa didempul, muka putih tangan hitam. Untuk menyenangkan hati suami, suami juga senangkan hati istri. Ustaz, boleh saya panggil istri saya ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan? Boleh. Tapi yang putih bedaknya tidak apa-apa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan mati. Peci kesayangan tinggal, baju kesayangan tinggal, sorban kesayangan, oleh-oleh dari Murung Raya dengan ukiran cantik indah pas bunga tinggal. Mikrofon belum ada, Ustaz ninggal bawa mikrofon. Yang dibawa kekal abadi hanya amal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh. Tapi orang Islam tidak boleh egois. Yang penting saya beramal soleh, saya sudah tarawih, saya sudah i'tikaf, saya sudah khatam Quran. Belum. Sampai kau ajak saudaramu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Jangan khawatir matahari sudah terbit agak panas. Jangan khawatir. Kenapa? Pemadam sudah siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa amat sangat senang. Ini adalah akhir tausiah sejak hari Jumat pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditutup di Murung Raya. Tausiah terakhir, habis ini saya langsung ke airport dan pulang ke Pekanbaru Riau dengan rute yang saya pun bingung tak berapa kali lagi naik pesawat. Tapi kita tidak pernah berpisah. Enggak berpisah, misalkan akan pergi, kita akan bersama dalam doa. Doakan Abdul Somad. Gak usah panjang-panjang doanya, satu saja. Matikan Abdul Somad husnul khatimah.
Untuk apa uang banyak kalau mati su'ul khatimah? Untuk apa ibadah banyak kalau mati tidak dalam la ilaha illallah? Kita semua mati ingin ucapan terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Simpan suara itu di handphone. Mau tidur malam itu yang didengarkan. Karena itu nanti yang terngiang waktu kita mau sakratul maut. Banyak orang pas mau sakratul maut yang terngiang di telinganya bukan subhanallah, bukan sholawat, bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah, bukan Allahu akbar. Pas mau mati yang terngiang banyak orang ketika sudah mau mati yang terngiang, what can I do? Banyak orang ketika mau mati yang terngiang, I want to break free. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau renungkan? Apa yang sering kau ucapkan? Itulah yang akan datang ketika akan sakratul maut. Sudah kusampaikan ya Allah. Mudah-mudahan semua jamaah ini mengamalkannya ya Allah. Berikan kami istiqomah iman dan Islam ya Allah. Anak-anak kami semuanya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari mulai jam 6:30 sampai jam 6:30 70 menit kita bersama. Kebersamaan ini menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Orang Murung Raya bersaudara, orang Murung Raya mendidik, orang Murung Raya memperjuangkan Islam dengan jabatan harta dan kekuasaannya. Orang Murung Raya tidak egois, dia masuk surga tidak mau sendirian. Sampai orang Murung Raya di surga, yang pertama dia tanya kepada malaikat adalah, Ustaz Somad mana? Betul. Karena mereka selalu mendoakan, ya Allah, aku kasihan dengan Ustaz Somad, badannya diurus. Dia keliling kemana-mana, masukkan dia ke surga ya Allah. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena pahala ceramahnya, karena mungkin hatinya riya. Karena di depan orang banyak, mungkin pahala ceramahnya sudah habis karena dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi dia masuk surga karena ada orang yang jauh di belakang sana, tapi hatinya tulus ikhlas. Yang di bawah pohon kurma, tapi hatinya tulus ikhlas, menetes air mata. Ya Allah, kau nangis kenapa? Enggak ada tadi berdiri. Masukkan Ustaz Somad ke dalam surga ya Allah. Terbuka pintu-pintu langit, malaikat mengaminkan. Akhirnya kata Allah, masukkan Abdul Somad ke dalam surga karena doa orang di Murung Raya.
La yudkhilal jannata ahadakum amalahu, kamu tak masuk surga karena amalmu. Kamu masuk surga bukan karena puasamu, tapi jangan gara-gara ini lantas nggak puasa. Kamu masuk surga bukan karena bacaan Qur'anmu, tapi jangan gara-gara ini lantas nggak khatam Qur'an. Lalu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran minta rahmat, puasa minta rahmat, salat minta rahmat. Rabbighfirli warhamni. Rahmat artinya apa? Kasih sayang. Semoga kita dapat rahmat Allah. Ada ibu-ibu ketika diminta rahmat Allah, dia diam aja. Pas ditanya, ibu kok nggak ucapkan amin? Aku sudah punya rahmat. Dapat suamiku kan Pak Rahmat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, mudah-mudahan kita punya kekuatan iman dan Islam, bersaudara karena Allah, anak-anak kita juga punya ilmu, dan kalau punya jabatan kita menolong agama Allah. Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami ya Allah. Meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Belum dapat kami bahagiakan dia sampai saat ini. Sebagiannya sudah meregang nyawa meninggal dunia, tapi kami belum mampu. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Kalau dia masih hidup, jadikan hatinya ridho dengan kami sehingga terbuka pintu rezeki kami ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allah mahfaz abna'ana, anak-anak kami jaga dari narkoba, anak-anak kami jaga dari perbuatan keji dan mungkar, anak-anak kami jaga dari perbuatan maksiat. Jangan sampai dia minum khamar, jangan sampai dia mengisap ganja, jangan sampai dia berzina, larut dalam perbuatan pergaulan bebas ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia, Kalimantan Tengah, Murung Raya, negeri yang aman dan damai. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Selamatkan dari musibah, selamatkan dari permusuhan, bersihkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah tadi tausiah dari Ustaz Osman. Kami akhiri dulu. Jangan lupa untuk dukungannya untuk subscribe channel Ulam 910. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.